Perkenalkan, nama saya Sheila Ainaya Anggraini dengan NIM 2313102224. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Statistik dalam arti sempit berarti kumpulan data berupa angka-angka. Sedangkan dalam arti luas, statistik dapat diartikan sebagai data berupa angka yang dikumpulkan, disusun, dirangkai, dianalisis, dan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, ataupun format serupa lainnya. Kemudian, pengertian pengolahan data statistik sendiri yaitu proses mengolah data dengan menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan jenis datanya serta masalah yang ingin diselesaikan. Proses ini harus dilakukan dengan tepat agar dapat memperoleh informasi yang maksimal dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan ke depannya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan data statistik menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian statistika menurut Kendall dan Schwartz. Pengertian statistika adalah cabang dari metode ilmiah yang mana ada kaitannya dengan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara mengukur sifat-sifat pada populasi yang ditemukan. Lalu yang kedua ada pengertian statistika menurut Profesor Dr. Agus Irianto. Pengertian statistika adalah cara yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dari data-data yang berbentuk angka dengan memakai asumsi tertentu. Lalu yang ketiga, pengertian statistika menurut Mendenhall. Pengertian statistika adalah bidang sains yang mana ada hubungannya dengan ekstraksi informasi pada sebuah data numerik yang dipakai untuk membuat keputusan pada suatu populasi yang mana data itu didapatkan. Lalu yang keempat, ada pengertian statistika menurut Croxton dan Cowden. Pengertian statistika adalah metode yang digunakan mengumpulkan, mengolah, serta untuk menyajikan dan juga menginterpretasikan data yang berbentuk angka-angka. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadansyah. Saya ingin menjelaskan latar belakang tentang pengolahan data statistik. Statistik adalah kumpulan angka yang disering susun, diatur, dan disajikan ke dalam bentuk daftar atau tabel. Sering pula daftar atau tabel tersebut disertai dengan gambar-gambar yang biasa disebut diagram atau grafik. Data yang diperoleh itu dapat berupa bilangan yang melukis suatu persoalan. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, dan penarikan kesimpulan atau interpretasi terhadap hasil analisis kumpulan data tersebut. Statistika dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberi informasi yang berguna. Statistika deskriptif menggambarkan dan menganalisa data dalam suatu kelompok tanpa membuat menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar. Sedangkan pengertian statistika inferensia adalah metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan tentang seluruh gugus data induknya. Dalam statistik inferensial berkaitan dengan kondisi-kondisi di mana data dari sampel dianalisis tersebut ditarik kesimpulan untuk populasi dari mana sampel tersebut diambil. Kegiatan pengumpulan data di lapangan akan menghasilkan angka-angka yang disebut dengan data kasar. Penyebutan dengan istilah data kasar menunjukkan bahwa data itu belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Jadi data-data itu masih terwujud sebagaimana data itu diperoleh yang biasanya berupa skor. Skor-skor tersebut dapat pula disebut dengan istilah skor kasar yang diartikan sama dengan data kasar, biasanya relatif banyak dan tidak beraturan. Dalam pembuatan laporan penelitian, data tersebut yang diharuskan dilaporkan agar dapat memberikan gambaran yang nggak bermakna. Data-data itu harus disajikan ke dalam tampilan yang sistematis. Saya Kamelia Marina
dengan NIM 23131015 1. Saya Siti Aisyah dengan NIM 23131012. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana tahap-tahap sebelum membuat penyajian data statistik. Pertama, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam melakukan penelitian, hal utama yang dibutuhkan adalah data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bisa dengan melakukan wawancara, kuesioner, observasi, atau dari dokumen seperti jurnal, buku, dan karya ilmiah. Setiap metode yang dipakai untuk mengumpulkan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Data yang dikumpulkan disebut dengan data mentah atau raw data. Kemudian ada data pre-processing. Data yang sudah dikumpulkan perlu disiapkan terlebih dahulu dengan melakukan pengeditan, pengkodean, dan pemrosesan data. Pengeditan bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kecocokan data yang sudah dikumpulkan dengan pemilihan yang akan dilakukan. Penelitian akan dilakukan. Pengkodean bertujuan untuk mengklasifikasi data ke dalam skor numerik. Data pre-processing ini dilakukan untuk mengatasi missing value, duplikasi data, tipe data yang tidak seragam, dan lainnya, sehingga menjadi data yang siap diolah. Baik, yang ketiga yaitu data visualization, yaitu proses pengolahan data di mana data yang sudah diolah akan diubah ke dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram. Tools yang biasa digunakan yaitu Excel. Excel sendiri merupakan aplikasi yang sudah dikenal banyak orang, tidak hanya untuk mengolah data, angka, namun juga untuk membuat visualisasi dan data yang interaktif. Yang keempat yaitu data analisis. Proses ini tahap yang paling penting dalam melakukan penelitian karena menghasilkan kesimpulan dari seluruh proses pengolahan data yang bertujuan menyelesaikan masalah dalam penelitian. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Febrianti dengan NIM 23131024 dari kelas 12 Manajemen, ingin menjelaskan contoh dari pengolahan data statistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyajian data statistik dalam bentuk tabel. Tabel yang biasa digunakan memiliki 3 jenis, yaitu tabel kolom baris, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama adalah tabel baris kolom. Tabel ini merupakan jenis tabel yang hanya mempunyai satu kategori atau kelompok saja. Sebagai contoh, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan jenis-jenis alat tulis, yaitu pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut dapat digabungkan ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jenis-jenis alat tulis. Berbeda halnya dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi merupakan tabel yang datanya mempunyai lebih dari satu kelompok atau kategori. Contoh tabel kontingensi dapat kalian lihat di gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping dapat diketahui jumlah kelas 7 menurut jenis kelaminnya. Nah, data itu mempunyai 2 kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Terakhir, penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel ini merupakan jenis tabel yang dipakai untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai mempunyai frekuensi. Biasanya kalau data yang diperoleh itu cukup banyak, kalian dapat bisa menyajikan dalam tabel ini supaya bentuknya menjadi lebih sederhana. Apakah kalian masih kebingungan? Jika iya, coba perhatikan contoh tabel berikut. Berdasarkan gambar di samping dapat diketahui data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nah, siswanya berjumlah 30 orang dan nilainya juga bermacam-macam, mulai dari 61 sampai 100. Sebenarnya kalian dapat menyajikan data tersebut dalam tabel baris dan kolom, namun akan lebih sederhana jika dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Jika di gambar di samping terdapat 4 interval, yaitu nilai 61 sampai 70, nilai 71 sampai 80, dan seterusnya. Kalian juga perlu tahu jika setiap interval harus mempunyai panjang yang sama. Contohnya interval 61 sampai 70 mempunyai panjang 10. Begitu juga dengan interval 71
sampai 80 dan interval-interval lainnya. Nah, frekuensi tersebut menandakan banyaknya siswa yang memperoleh nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Saya Pacimati Zahra dengan NIM 2313100012 dari kelas 12 manajemen. Saya akan menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah suatu penyajian data secara visual. Untuk memahami data selain dengan menghitung nilai statistika deskriptif, kadang-kadang lebih mudah dan cepat memahami data tersebut jika disajikan dalam bentuk diagram. Berikut merupakan jenis-jenis diagram. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Kelebihannya paling sederhana dan paling umum. Kekurangannya adalah dengan diagram batang hanya disajikan data yang telah dikelompokkan atas atribut dan kategori. Diagram batang tidak dapat menampilkan datum dari tiap orang atau benda yang dicatat. Sebut saja data individual. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis merupakan suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Grafik garis biasanya digunakan untuk menunjukkan data yang berkesinambungan, bisa digunakan dalam menunjukkan hasil pengeluaran perusahaan tiap tahunnya ataupun yang lain seperti penerimaan mahasiswa baru tiap tahunnya di suatu universitas. Dalam diagram garis, waktu biasanya ditempatkan pada sumbu datar atau sumbu X dan nilai data pada sumbu tegak atau sumbu Y, sehingga diperoleh titik koordinat. Jika titik-titik yang berurutan dihubungkan oleh garis lurus, maka akan diperoleh diagram garis. Kelebihannya, diagram garis biasanya digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data berdasarkan pola-pola yang telah diperoleh. Kekurangannya hanya diguna untuk data yang berkala, tidak bisa data yang lain, dan harus sangat teliti dalam membaca diagram ini. 3. Diagram lambang. Diagram lambang atau piktogram adalah penyajian data statistik dengan menggunakan lambang-lambang. Meskipun penyajian data piktogram sederhana, akan tetapi pemakainya sangat terbatas. Biasanya piktogram dipakai untuk menyajikan data yang nilainya cukup besar dengan nilai-nilai yang telah dibulatkan. Kesulitan yang dihadapi pada diagram lambang ini adalah ketika menggambarkan simbol untuk suatu hal yang tidak penuh. Gambar-gambar atau lambang-lambang yang digunakan dibuat semenarik mungkin sehingga lebih jelas dan mampu mewakili jumlah tertentu suatu gambar dan lambang tersebut. Kelemahannya dari diagram ini adalah kurang efisien tempat serta sulit dalam penggambaran nilai yang tidak penuh. Yang keempat, diagram lingkaran atau pastel. Diagram lingkaran merupakan suatu diagram yang difungsikan untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, baik menggunakan data absolut maupun relatif. Untuk membuat diagram lingkaran, pertama-tama kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu, dibagi-bagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor melukiskan kategori yang terlebih dahulu diubah dalam bentuk derajat. Karena sudut yang dibentuk lingkaran adalah 360 derajat, maka persentase per bagian dapat kita cari menggunakan rumus. N merupakan nilai yang dicantum pada sudut tersebut. Kelebihannya, tempat untuk membuat diagram lingkaran tidak terlalu besar. Diagram lingkaran sangat berguna untuk menunjukkan dan membandingkan proporsi dari data. Kekurangannya, data lingkaran tidak dapat menunjukkan frekuensinya. Yang kelima, diagram peta atau kartogram. Kartogram atau peta statistik adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, hasil pertambangan, dan sebagainya. Diagram peta atau kartogram merupakan diagram yang digunakan untuk pembuatan peta yang menggunakan satu perbandingan. Hai, perkenalkan nama saya Dina Haryati dari kelas 12 manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari pengolahan data statistik. Yuk kita bahas. Oke, penjelasan yang pertama, mengidentifikasi pola dan tren. Apa sih mengidentifikasi pola dan tren? Manfaatnya yaitu analisis regresi dan analisis time series memungkinkan kita untuk mendeteksi pola dan tren dalam data. Dengan mengidentifikasi pola ini, kita dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku data dan membuat prediksi yang lebih akurat tentang kejadian di masa depan. Oke, penjelasan yang kedua, memvalidasi atau menolak hipotesis.
Dalam penelitian pengolahan data, statistik memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara objektif dan sistematis. Dengan menggunakan uji statistik yang sesuai, peneliti dapat menentukan apakah hasil yang diperoleh cukup signifikan untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Hal ini membantu dalam memastikan validasi dan realitas temuan penelitian. Perkenalkan, nama saya Jalan Ansyah. Saya akan menjelaskan manfaat tentang pengolahan data statistik. Pengolahan data statistik memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah peramalan yang akurat. Pengolahan data statistik memungkinkan analisis yang mendalam terhadap data historis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel. Dengan memanfaatkan metode statistik yang tepat, seperti analisis regresi atau deret waktu, pengolahan data dapat menghasilkan peramalan yang lebih akurat tentang masa depan. Ini membantu organisasi dalam merencanakan kegiatan, mengelola risiko, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Hal ini memudahkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan adanya peramalan yang berkualitas, pengolahan data statistik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi dan wawasan yang dihasilkan dari analisis data membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan mengantisipasi risiko. Keputusan yang didasarkan pada analisis statistik dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan probabilitas kesuksesan dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk mengurangi pengambilan keputusan yang kurang baik, maka dilakukan identifikasi anomali. Pengolahan data statistik memungkinkan identifikasi anomali dalam data. Ini dapat membantu dalam mendeteksi kondisi atau peristiwa yang tidak biasa atau tidak diharapkan. Kesimpulan dalam konteks statistik merangkum temuan utama dari analisis data, menunjukkan apakah hasil penelitian mendukung hipotesis yang diajukan, mencatat signifikasi statistik dari temuan, dan mengakui keterbatasan yang ada di dalam penelitian. Misalnya, kesimpulan dapat menyatakan bahwa analisis menemukan hubungan yang signifikan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian, menunjukkan bahwa peningkatan waktu belajar berkontribusi pada peningkatan nilai. Hal ini didukung oleh korelasi yang tinggi dan tingkat statistik yang rendah, menunjukkan bahwa hasil tersebut kemungkinan bukan karena kebetulan.